Amen. Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini Selasa 20 Agustus 2024, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga. Tentu saya percaya kita mempersiapkan diri untuk renungan ini, beribadah kepada Tuhan, karena kita diberkati dan mau hidup menyembah memuliakan Tuhan. Karena itu mengawali Renungan Harian Keluarga ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami memuji Engkau dan bersyukur berterima kasih untuk setiap pemberian-Mu dalam kehidupan ini, kekuatan, kesehatan, umur panjang, kekuatan dalam mana kami menghadapi pergumulan dan tantangan kehidupan. Sebab ada di antara kami yang saat ini pun tengah bergumul dengan berbagai hal. Kami memohon Tuhan menerangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan penuntun dalam langkah kehidupan kami. Namun kami mohon ya Tuhan, ampun kami dari salah dan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa siap mendengar firman. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-5. Firman demikian, "Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya." Demikian bacaan firman, kita merenungkannya dengan tema dengan judul "Dirikanlah rumah demi masa depan." Keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mendirikan rumah dan membangun rumah tempat kehidupan tujuannya bukan untuk menguasai tanah dan merampas milik orang lain, juga bukan untuk kepentingan tertentu, melainkan belajar hidup dalam keadaan apapun termasuk dalam suasana penderitaan sekalipun. Begitu pula dalam menata ekonomi melalui dunia pertanian, sebagai bentuk menjalankan amanat Allah untuk mengelola bumi demi kelangsungan hidup. Mendirikan rumah dan berkebun merupakan wujud tanggung jawab terhadap hidup dimanapun kita berada. Itulah yang menjadi amanat bagi orang percaya. Di dalamnya juga kita belajar menikmati atau memaknai penderitaan sehingga menjadi berkat bagi orang lain, dan demikian kita turut membangun kepentingan hidup bersama. Saudaraku, firman Tuhan berkata, "Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya." Melalui Yeremia, Tuhan memerintahkan kepada umat untuk melanjutkan hidup tanpa bergantung pada orang atau bangsa lain. Jika selama ini umat hanya hidup berdasarkan penghasilan bangsa Babel, sekarang mereka harus mandiri membangun rumah untuk mereka tinggali dan berkebun agar menghasilkan. Sebab hidup dalam ketergantungan pada bangsa penjajah membuat mereka malas dan tidak memiliki pengharapan untuk masa depan yang lebih baik. Pembuangan telah menjadi suatu panggilan bagi umat, dan hal ini telah menjadi tanggung jawab, dan semuanya ini merupakan beban tetapi harus dikerjakan dan dijalani oleh mereka. Umat Tuhan diperingatkan untuk sungguh-sungguh hidup sebagaimana di tempat sendiri. Hidup secara normal dengan membangun rumah atau tempat tinggal dan berkebun untuk menghasilkan demi kesejahteraan. Mereka diajak untuk menjadi tuan rumah di negeri orang, bukan berarti mengambil alih tanah orang. Sama sekali tidak. Tetapi sungguh-sungguh hidup di negeri orang, tempat buangan seperti di negeri sendiri, dengan mendirikan dan membangun kehidupan untuk keberlangsungan hidup. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mengajarkan kita tentang kemandirian dalam daya dan dana yang Tuhan inginkan kepada gereja. Tuhan menghendaki umatnya bekerja keras, jangan seperti benalu yang menumpang hidup dan merugikan orang lain. Artinya, kerja adalah bentuk penghormatan kita terhadap hidup yang Tuhan berikan. Membangun rumah
dan berkebun ini merupakan bentuk kemandirian dan kematangan hidup. Sebab zaman ini dengan kemajuan iptek sering membuat orang terlena dengan apa yang dimilikinya tanpa lagi mengembangkan potensi diri dan sumber daya yang ada. Etos kerja mulai menurun, ada banyak lahan tidur atau tidak dikerjakan karena terjangkit penyakit malas. Pesan Paulus, orang yang bekerja pasti diberi makan. Peningkatan kita tidak bermimpi tentang keberhasilan tanpa kerja keras dan cerdas. Jangan berharap atau jangan pernah berharap tentang kesuksesan jika malas bekerja atau berfoya-foya dan tidak mau susah. Supaya hidup dapat dibangun, milikilah mental pejuang. Talenta tidak punya arti jika disertai kemalasan dan cari gampang. Di daerah yang subur ini ada banyak peluang. Kita hanya perlu menangkap peluang itu disertai usaha yang sungguh-sungguh. Orang yang bekerja pasti diberkati. Orang yang menabur pasti akan menuai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Kami sangat bersyukur untuk waktu yang baik yang Kau beri bagi kami, dalam mana kami mengikuti renungan harian keluarga ini. Sungguh kami kembali dibekali dengan firman Tuhan, untuk bagaimana kami hidup dan menata kehidupan ini dari baik semakin baik, karena Tuhan merancang kebaikan di dalam kehidupan kami, dengan mana kami memanfaatkan setiap potensi di dalam kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan itu. Baik ketika kami menata kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Oleh karena itu berkati kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga. Ketika keluarga-keluarga hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, biar Engkau berkati ketika ada usaha yang ditekuni di kebun, berkati setiap apa yang kami laksanakan, kami kerjakan di kebun, apa yang kami tanam, itu boleh hidup dan menghasilkan buah yang baik bagi kami dan bagi banyak orang lain. Bahkan pun ketika kami bekerja di berbagai bidang kehidupan lainnya, tidak saja di kebun, karena itu ya Tuhan Engkau berkati setiap apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan untuk kelangsungan kehidupan. Ketika kami juga sedang membangun dan menata kehidupan ini dengan membangun rumah, Tuhan tolong berkati kami semua, buka berkat atas usaha kami untuk membangun rumah yang layak dan tempat tinggal. Tetapi teringat kami ya Tuhan akan saudara-saudara kami yang sulit untuk mendapatkan rumah tempat tinggal oleh karena keadaan ekonomi, oleh karena perang dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan akan menyiapkan berkat juga bagi mereka, menjaga dan melindungi mereka. Pun ketika mereka ada yang kesulitan, kesusahan untuk mendapatkan makanan dan lain sebagainya oleh berbagai hal termasuk perang, bencana dan lain sebagainya, kami percaya juga Tuhan pasti menolong dan menyertai mereka dengan cara Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, memberkati jemaat Maranatha Selatan, bahkan semua jemaat umat yang setia mengikuti program renungan harian keluarga ini, diberkati dimanapun berada. Tua muda, orang tua, anak, remaja, pemuda, lansia, diberkati oleh Tuhan. Berkati perangkat pelayanan yang ada di dalamnya, pelayan khusus diaken penatua pendeta, dan keluarga mereka semua diberkati oleh Tuhan, termasuk multimedia Maranatha Selatan diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan pelayanan lewat media. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, terpuji Engkau. Kami percaya kami selalu akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, termasuk ketika kami sedang menikmati berkat Tuhan, oleh karena bertambah usia atau hal lain sebagainya, biarlah selalu sukacita itu ada di dalam Tuhan. Pun kami yang bergumul dengan berbagai hal, dikuatkan iman kami menghadapi pergumulan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian program renungan harian keluarga di hari ini.
Kiranya ini memberkati saudara-saudara, menuntun saudara dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu jalani kehidupan ini dengan sukacita, dalam keyakinan penyertaan Tuhan. Jangan lupa selalu ikuti program Renungan Harian Keluarga ini. Dan jangan lupa juga subscribe, like, share, bahkan komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.